muncul, Pak? Muncul. Belum, Mas. Oh, belum ya? Mm-mm. Sebentar. Mana? Nggak muncul ini. Sudah ya? Sudah. Lagi ke PowerPoint ya. Oke, silakan ya. 30 menit dari sekarang bergantian dengan teman-temannya juga presentasinya. Siap. Baik, Pak. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama Pradika dari Fakultas Teknik Informatika beserta teman-teman saya. Ada Asrofil Fahrul Lido, dia sedang izin dikarenakan saudaranya meninggal, dan ada Agung Surya Pratama, Pani Prayoga, serta Yudi Ade Ivan Saputra. Dan yang saya hormati Bapak dosen kelas, Bapak Wawan Ridwan. Semoga dimanapun berada kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan malam ini, izinkan kelompok saya mempresentasikan capstone project saya yang berjudul implementasi media PIP dan OpenCV untuk rekognisi gestur tangan sebagai perintah jarak jauh mobil remote control. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjut sama Mas Agung Surya Pratama. Baik, masuk ke latar belakang. Gesture controlled virtual object adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengontrol objek visual menggunakan gerakan tangan atau tubuh tanpa perangkat fisik, serta perkembangan interaksi manusia dan komputer. Sebentar, Pak. Sampai mana tadi ya? Ya, seiring perkembangan interaksi manusia dan komputer, gesture control menjadi solusi yang lebih alami dan intuitif. Teknologi ini banyak digunakan dalam game, edukasi, VR, dan simulasi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan akurasi deteksi gestur tangan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan hasil deteksi dengan objek virtual 2D. Yang ketiga, bagaimana teknologi ini dapat dikembangkan di masa depan. Yang terakhir ada bagaimana jika device-nya tidak memiliki kamera atau kameranya blur, atau mungkin pencahayaannya kurang. Kemudian ada tujuan yang pertama itu meningkatkan akurasi dalam mendeteksi gestur tangan. Yang kedua, mengintegrasikan hasil deteksi gestur dengan objek virtual 2D secara interaktif. Yang ketiga, menganalisis dan mengembangkan potensi teknologi gestur control di masa depan. Yang terakhir, mengidentifikasi solusi terhadap keterbatasan perangkat seperti tidak adanya kamera atau kualitas kamera yang kurang baik. Selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya Yudi Ade Ivan Saputra. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mempresentasikan yaitu cara kerja sistem. Yang pertama yaitu kamera menangkap gerakan tangan. Kedua, sistem mendeteksi posisi gestur. Yang ketiga, gestur diproses menggunakan algoritma. Yang keempat, objek virtual bergerak sesuai perintah. Teknologi yang digunakan atau contoh mode gestur yang pertama adalah webcam untuk menangkap gestur. Yang kedua, computer vision, teknologi utama yang membaca gambar. Yang ketiga, mediated atau offensive,
untuk deteksi tangan atau gestur. Yang keempat, bahasa programan Python atau untuk logika sistem. Ada 3 gestur. Yang pertama adalah mode move, mode erase, dan mode draw. Pak, mohon maaf Pak, ini slide-nya salah Pak, salah filenya. Salah gimana? Ini kan yang belum direvisi Pak. Boleh diulang Oh nggak ya, Pak? silakan. Yang iya, Pak. presentasi kan kalian. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, nggak apa-apa. Timer running terus ya. Udah 25 menit ini. Maksimal 30 menit. Halo. Udah siap? Sebentar Pak, sebentar Pak. Iya. Tadi salah terpakai komputer. Salah. Oke. Boleh diulang Mas Agung dari latar belakangnya ya? Baik. Latar belakang yang pertama tuh perkembangan teknologi computer vision memungkinkan interaksi tanpa sentuhan menggunakan gestur tangan. Kemudian media pipe digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan secara real time, sedangkan OpenCV mengolah citra dari kamera. Yang kedua, remote control konvensional pada mobil RC masih terbatas dan kurang praktis. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa kontrol menggunakan gestur tangan agar lebih intuitif, modern, dan efisien. Yang ketiga, sistem ini bertujuan mengubah gestur tangan menjadi seperti perintah untuk maju, mundur, belok kiri kanan, dan berhenti secara real time. Kemudian ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengubah gestur tangan menjadi perintah kontrol mobil RC seperti untuk maju, mundur, belok, dan berhenti. Yang kedua, bagaimana mengirimkan perintah dari sistem ke mobil RC secara efektif. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan akurasi dan kestabilan sistem dalam berbagai kondisi seperti kurangnya cahaya atau posisi tangan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama itu mengimplementasikan media pipe dan OpenCV ini untuk mendeteksi gestur tangan secara real time. Yang kedua, mengembangkan sistem yang dapat mengubah gestur tangan menjadi perintah kontrol mobil RC. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem pengenalan gestur dengan perangkat mobil RC. Yang terakhir itu ada meningkatkan kemudahan dan kepraktisan kontrol tanpa menggunakan remote fisik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yudi Adifan. Oke, baik. Metodologi sistem menggunakan kamera untuk menangkap gerakan tangan secara real time. Citra diproses menggunakan OpenShift. Deteksi dan tracking tangan dilakukan dengan media pipe. Gestur tangan dikenali berdasarkan posisi atau jumlah jari. Gestur diklarifikasi menjadi perintah maju, mundur, kanan, kiri, dan stop. Perintah dikirim ke mobil RC melalui Bluetooth Wi-Fi.
Selanjutnya, mobil RC menjalankan perintah sesuai gestur pengguna. Implementasi menggunakan media web untuk deteksi tangan, menggunakan OpenShift untuk pengolahan video, bahasanya Python, hardware-nya kamera dan mobil RC, terus sama gestur dikonversi jadi perintah kontrol. Hasil pengujian, sistem mampu mendeteksi gestur secara real-time. Mobil RC merespon perintah maju mundur, kiri kanan stop. Akurasi dipengaruhi pencahayaan dan posisi tangan. Terdapat sedikit delay tergantung performa perangkat. Kelebihannya, kontrol tanpa remote fisik lebih praktis, interaktif, dan mudah digunakan. Real-time menggunakan media web. Pengolahan cepat dengan OpenShift. Bisa dikembangkan ke IoT dan robotika. Kekurangannya sensitif terhadap pencahayaan. Kamera harus jelas dan tidak blur. Akurasi bisa menurunkan jika posisi tangan tidak tepat. Terdapat delay tergantung performa perangkat. Membutuhkan perangkat tambahan kamera atau microcontroller. Dan kesimpulannya, sistem gesture control berhasil diimplementasikan, lebih praktis dibanding remote konvensional. Cocok untuk mengembangkan teknologi interaktif. Sarannya, tingkatkan akurasi dengan AI machine learning, gunakan kamera dengan kualitas lebih baik, kembangkan ke aplikasi lain, robot, smart home, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, UI-nya belum dikasih lihat kan? Iya, ada demonya, silahkan. Ada, Pak. Oh ya, ada itu sama Pani Prayoga, Pak. Stop sharing dulu, Mas Anggi. Maaf. Sebentar. Sudah ya, Mas Pani ya. Setiap timnya ini kebagian tugas semua kan ya? Iya, Pak. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Ya, sudah muncul. Iya, Pak. Jadi dimulai dari gestur RC itu di awal di sini ada start session sama untuk guide-nya gitu, kayak tutorial gitu. Terus nanti di bawah ini ada masuk ke tutorial kayak untuk palm itu kayak tangan terbuka untuk maju, kayak mundur itu mengepal, point left itu buat belok ke kiri, point right belok ke kanan, dan break itu finger gun. Sebenarnya tadi maunya break sama mundur itu di kepala aja, cuma takutnya nanti kebacanya malah aneh, jadi saya bikin untuk finger gun. Ini untuk tampilan bisa pakai Bluetooth atau Wi-Fi gitu. Dan di bawah ada signal strength sama baterai volt dan motor temperaturnya, dan di sini ada contoh untuk penggunaannya. Untuk yang maju itu ngepalm kayak gini. Terus yang brake itu ngerem itu gini, dan ini untuk mundur ngepal. Untuk maju dan belok kanan seperti ini. Jadi yang untuk maju sama mundur itu ada di tangan yang sebelah kanan. Untuk belok kanan kirinya itu ada sebelah kiri. Biar nggak bingungin si modelnya. Seperti itu, Pak. Kurang lebih. Ini itu sudah ada gambarnya juga. Ada ininya juga nggak yang dicoba di lapangan? Oh, belum dicoba sih, Pak. Kalau untuk implementasinya, Pak. Kalau ini gambar siapa ini? Ini masih apa dari AI sih, Pak, buat tampilan ininya, Pak. Kalau itu yang gambar tangan itu? Itu saya sendiri, Pak. Motionnya
Maksudnya kirain tuh itu udah langsung Oh, praktikal. belum diimplementasiin Pak, ini masih prototype Pak. Ini pakai Figma ya? Iya Pak, pakai Figma Pak. Oke. Sudah ada lagi dari kelompok ini? Mungkin segitu sih Pak, baru sampai sini saja. Oke, terima kasih. Boleh di ininya apa? Bentar, saya buka notepad dulu ya. Tadi saya udah buat beberapa catatan sih. Notepad. Notepad. Nah, udah masuk belum notepadnya? Sudah, Pak. Oke, nah saya nggak apa-apa ya. Kita kan capstone ini oke, it's UTS untuk tugas UTS, tugas kelompok. Tapi juga istilahnya kita latihan di sini. Termasuk teman-teman dari kemarin banyak yang japri itu buat persiapan seminar proposal dan lain sebagainya katanya. Indian kan teman-teman untuk skripsi kan, skripsi, tugas akhir gitu untuk kelulusan teman-teman. Nah, saya ingin feedback dari beberapa yang presentasi yang tadi kelompok Mas Anggi dan tim. Yang pertama untuk tugas akhir saya clear di sini itu bukan untuk problem solving dunia, oke? Jadi ini adalah teman-teman untuk bagaimana meriset, tapi lebih ke how to reset atau research properly. Jadi bagaimana riset yang memang sesuai aturan ataupun baku yang ada. Karena kita kan di sini di kampus ya, pasti teman-teman sudah ada yang main juga ke perpus, bagaimana how to untuk proposalnya, how to research, how to citations dan lain sebagainya. Kebetulan karena saya memang banyak berkecimpung di project, maka mungkin harapan dari Prodi ini diharapkan untuk projectnya teman-teman tidak hanya S-based research saja, tapi juga alignment dengan ada yang ada di industri saat ini. Beberapa poin yang mau saya tekankan di sini. Untuk problem statement, itu tajamkan akar masalah gitu ya, dukung dengan data, hubungkan dengan dampak nyata. Oke, clear. Jadi tadi kan sudah ada tuh kerangka masalah, poin-poinnya. Terus ya, itu alignment ya maksudnya apa nih, ini kemana nih gitu. Jadi tidak hanya, oh ini kita menggunakan ini problem statementnya karena terdapat ini. Iya, tapi Indiannya kemana? Nah itu jelaskan juga sama teman-teman. Termasuk ini juga buat kelompok sebelumnya, kelompok setelahnya. Ini kan ada kurang lebih 35 lebih yang hadir pada malam hari ini ya. Kedua adalah metodologi ini. Jelaskan alasan pemilihan metodenya. Tadi kan banyak tuh metodenya. Nah, termasuk juga kuantitatif, kualitatifnya juga di-share juga. Dan kita ini pada akhirnya untuk riset kan. Martik resikonya, timeline yang realistisnya juga disampaikan. Terus dari misalnya pembagian resource manajemennya teman-teman ada 5 orang, si ini bagian apa, di-share juga gitu. Terus kedalaman solusinya, mapping fitur kebutuhan penggunanya, tampilkan alternatif yang dipertimbangkan. Terus juga kualitas presentasi dan Q&A. Jadi kalau ini slide visual bukan teks padat ya diharapkan. Jadi poin itu cukup poin per poin saja kan, teman-teman yang share di upload Google Drive kan sudah ada proposalnya bahkan komplit gitu. Termasuk di sini tuh cukup per poinnya saja. Jadi teman-teman yang tidak hanya saya, tapi yang hadir yang lain pun nangkep, oh ini poinnya ini, ada gambar visualnya juga, bahkan ada flowchartnya. Kalau ini berupa pump, ada gambar juga orang yang lagi menggerakkan ini. Jadi istilahnya ada persona. Teman-teman sudah saya share kan yang mengenai user requirement, analisis, dan lain sebagainya. Pembagian peran merata, jawaban terstruktur. Kalau ini ya buat nanti QA-nya. Terus dokumentasi dan standar akademik juga diharapkan sudah ada. Tadi kan belum masuk ya. Nggak apa-apa, itu nanti dilengkapi di teman-teman di pas tugas pribadi di UAS.
referensi jurnal ilmiah yang digunakannya apa, citasinya konsisten, kesimpulan menjawab, tujuan awal dan pembagian tujuan awalnya. Waktu ya teman-teman yang hadir di perkuliahan 1, 2, 3, 4, saya udah jelaskan nih konsep dari skripsi, tugas akhir, disertasi, tesis, itu alignment antara background, tujuan problem statement, masalah, tujuan yang ingin dicapai, pembahasannya, termasuk di akhirnya itu yang kesimpulan dan saran. Jadi termasuk di ujungnya itu untuk menjawab yang problem statement yang di awal, jangan kemana-mana, ya, jangan problem statementnya ini ujungnya ini kemana, itu pasti dicoret tuh. Kalau misalnya teman-teman dapat dosen pembimbing yang pengalaman banget dan strictly, bahkan baru lihat aja langsung disuruh balik lagi tanpa menjelaskan. Nah ini saya kasih tahu sekarang dari sini. Terus ini tadi pembagian tugas kelompok ini udah cukup saya lihat secara pembagian secara presentasinya. Cuman untuk yang ditampilkannya saya belum clear nih teman, si ini bagian ngelidnya kah, si A bagian praktikalnya, si ini bagian ngerisetnya, yang ini ngumpulin datanya, nah ini belum jelas. Timeline juga tadi saya lihat belum ada, betul kan ya? Betul, Pak. Terus ya PPT template juga diharapkan professional look. Jadi kita memang, saya tahu teman-teman gadget yang sukanya dark mode ataupun navy atau apa, tapi diharapkan carinya yang memang profesional, khususnya karena kita di kampus nih mercubuana, kan pasti ada template-nya tuh. Enaknya sih teman-teman menggunakan template mercubuana ataupun yang memang mirip-mirip dengan tone-nya kampus. Misalnya mercubuana itu ada biru, putih. Birunya kan biru muda ya. Biru muda, biru biru agak gelap dan putih. Nah itu mungkin pakai tone-tone yang warna itu, kan kita sekarang udah banyak AI juga. Dicarilah itu. Atau pakai Canva dan lain sebagainya. Tinggal dia minta buatin template-nya langsung jadi kan. Terus juga ini ya, visual dalam mendukung text point dalam presentasi. Udah sih tadi di atas. Gitu saja. Mudah-mudahan ini sebagai masukan dan tidak berkecil hati, scoring point tetap saya masukkan ya. Terima kasih. Baik ya Pak, sarannya ya Pak. Ya, Baik, Pak. ya. Terima kasih atas sarannya, Pak. Jangan lupa nanti ini harus pada saat UAS ya. Jangan UAS Baik. sama juga kayak gitu juga. Siapa? Selanjutnya, ya terima kasih. Selanjutnya kelompok Muhammad Adam. Mana Muhammad Adam? Ya, hadir Pak. Mana on cam? Oh iya. Bentar saya mau cek Muhammad Adam ini. Nah, ini anggotanya siapa aja? Ada Cahya Maulana Akbar, Cahya, terus Haikal, sama Dimas Pak. Dimas. 4 orang. Nggak ada Iya. lagi. Nggak ada lagi Pak. Ya, silakan. Seperti biasa maksimal itu 30 menit ya. Oke Pak. Saya izin share screen. Iya. Yang present yang lain on cam juga ya. Halo? Mana? Maaf Mas Pak, Adam? maaf. Tadi reload ada ini. Karena di record kan jadi ada izin. Ini pakai Google Meet bukan Zoom. Iya Pak. Oh, coba cek lagi. Nah, silakan. Oke. Selamat malam semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Di sini saya mewakili anggota kelompok saya. Kami ingin mempresentasikan hasil dari capstone project kami. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Adam, lalu ada Bang Cahya Maulana Akbar, ada Bang Haikal Syadam Al-Hasbi, dan ada Bang Dimas Fajar Ramadan. Oke. Yang akan kami presentasikan kali ini judulnya itu perancangan sistem informasi manajemen stok barang berbasis web. Jadi awalnya ini berawal dari si Bang Haikal, dia cerita ada masalah di kantornya soal stok, kan dia kerjanya itu ngurusin stok off-name dan lain-lain gitu. Nah, dari situ dia cerita tuh, di sistem yang ada sekarang karena masih berbasis spreadsheet manual, itu data stoknya nggak real time, harus nunggu kekumpul dulu baru hasil reportnya ketahuan gitu. Terus juga tingkat human error-nya itu tinggi banget, banyak kesalahan, di sini beda, di situ beda. Terus juga sinkronisasi gudangnya kan banyak. Hal itu ngebuat banyak data yang nggak sinkron gitu karena kepecah-pecah. Dan terakhir ada proses stock off-name-nya itu lambat banget karena harus nunggu yang sini kelar dulu, nunggu yang sini kelar dulu. Nah, ditambah kompleksitas dari variasi produk, dari variannya, ukuran dan jenisnya, itu makin memperparah tuh inefisiensi operasional harian. Nah, dari situ kita coba ngerumusin masalahnya, dapatlah gimana kita bisa bikin sistem web yang efektif dan efisien, jadi bisa dibuka dari HP, user juga nggak perlu bawa spreadsheet kemana-mana gitu, tinggal bawa HP. Nah, lalu juga gimana ngeliminasi kesalahan kayak human error gitu, gimana caranya stok yang kita terima itu lebih akurat gitu. Oke, dari situ kita mulai isi dan sistemnya, mulai dari sebentar, Bang Haikal bisa dimulai. Baik, di sini kita akan mulai di slide 3. Di ini tujuan dan manfaatnya adalah tujuan utama dari sistem ini untuk membangun arsitektur multi gudang yang terpusat. Manfaatnya apa sih? Nah, gitu. Kita mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah mengelola stok yang kompleks, dan menyediakan laporan cepat serta akurat. Jadi di sini kita tujuannya untuk efisiensi waktu, dan dari pendatanya tuh lebih cepat, karena dari permasalahan saya ini adalah yang pertama adalah waktu, dan penggunaan humannya tuh lebih banyak. Jadi dari banyaknya stok itu kita semakin banyak orang, tapi itu nggak mempercepat juga karena di setiap produknya itu berbeda-beda dan setiap raknya itu berbeda-beda. Jadi memakan waktu untuk efisiensi waktunya itu. Jadi tujuannya mengurangi pencatatan juga. Jadi penggunanya tuh desain antar muka user, strukturnya digunakan kita pertama pakai Figma ya. Jadi tampilannya lebih mempermudah, lebih gampang menghemat waktu juga. Jadi kebingungan dari staffnya juga karena kebanyakan kita orang tua yang ini, jadi biar mempermudah dia mengenalan untuk cara penggunaannya seperti apa. Bisa di next. Nah, fondasi teoritis teknologinya, yang pertama manajemen stok untuk menjaga keseimbangan barang. Jadi di sini kita bisa mengontrol keseimbangan barang. Jadi tidak ada yang kita bisa lihat dari stok barangnya, apa ada yang kurang, ada yang hilang atau ada yang diretur, atau kesalahan dari tim gudang kita untuk mengambil barang gitu. Jadi tidak sesuai dengan pesanannya, itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi mengurangi terjadinya itu
Jadi kita menggunakan kita harus mengontrol manajemen stok ini gitu. Yang kedua, web application ini dengan desain UI agar mudah digunakan. Jadi mengefisienkan kita menggunakan web gitu. Ketiga, metode agile development yang dimungkinkan menggunakan secara bertahap dan fleksibel. Jadi kita bisa menggunakan secara bertahap dan fleksibel untuk seterusnya untuk ketika kita menggunakan step component ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk dalam dalam pengembangan kami menggunakan metode agile ini dengan siklus rekrutmen, desain, dan implementasi testing. Pengembangan ini dibagi menjadi 3 beberapa sprint. Yang sprint pertama adalah kategori dan master barang. Nah, di kategori dan master barang ini kita bisa membagi kategorinya misal dari parfum Eropa atau dari niche atau branded gitu. Dan master barang ini biasanya tuh kayak kode unik dari setiap produknya agar kita mempermudah melihat ini dari rak mana, ini dari gudang mana. Jadi kita bisa lihat dari master barang tersebut pakai kuda unik itu. Dan gudang dan transaksi. Nah, dari gudang dan transaksi ini kita bisa sinkron ini. Kadang di sini di split 2-nya kadang suka bermasalah dalam artian dari human-nya, dari adminnya, terus ke orang gudangnya, terus ke tukang ke packingnya gitu. Jadi kadang ada kesalahan yang dimana kita masih manual dan itu tidak by system. Nah, dengan adanya ini kemungkinan kita bisa mengembangkan ini untuk semua by system biar kita ketahui nih mana barang yang harus dijalani, mana yang harus yang di ini. Jadi kita bisa ketahuan kesalahan kita ada di mana, itu udah by system, tidak menekan-nekan ini salah ini gitu. Jadi semua sudah by system. Nah, di sprint 3 ini OPNOP dan laporan gitu. Nah, dari atau laporan ini sangat penting karena kita kendala selalu dengan ini karena apa, kayak barangnya tidak ketemu gitu kan, seharusnya barangnya di sini tiba-tiba pindah ke sana gitu. Jadi tanpa itu masih manual dengan kita gitu. Jadi kedepannya bisa by system yang dimana itu tidak bisa asal pindah barangnya atau raknya. Jadi kita udah by system, kalau udah mau pindah atau apapun itu bisa jadi laporan kita agak mempermudah stok offline dan laporan tahunannya atau bulanannya gitu. Jadi kemungkinan untuk kita minus untuk kerugian dari perusahaan kita ya ini dengan mengefisiensikan untuk stok offline agar lebih mudah dan efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haikal. Lanjut untuk analisis sistem menjembatani gap atau kesenjangan. Jadi ada gap yang terjadi di sini, ada 2 perbandingan antara pencatatan yang terisolasi dan ekosistem yang real time. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu memang pencatatannya menggunakan spreadsheet, apa yang jadi andalannya itu spreadsheet, sedangkan ketika real time itu sudah ada dashboard yang terintegrasi. Jadi seluruh departemen atau seluruh orang yang berkaitan dengan stock option bisa istilahnya satu window gitu ya, jadi satu dashboard yang dilihat, jadi nggak mencar-mencar kemana-mana, nggak nunggu spreadsheet dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, ketergantungan individu tinggi, ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi spreadsheet pasti dipegang cuma beberapa orang aja, sementara yang lain butuh gitu. Sementara untuk ekosistem yang real time itu akan ada akses berbasis peran atau role based plan ya, role based akses ya. Jadi aksesnya itu nanti akan akan dipresentasikan di slide selanjutnya. Kemudian ada pencarian data jadi lambat ya kalau untuk yang pencatatan terisolasi. Jadi pencarian datanya lambat, harus define, kalau nggak ketemu harus track back-nya itu agak sulit gitu, dan tidak efisien juga. Kalau misalnya barangnya urgent terus ternyata barangnya nggak ada, terus tercecer di mana-mana gitu kan, itu yang menjadi hambatan-hambatan. Sementara yang ekosistem yang akan dibuat real ini akan mendukung sinkronisasi multi gudang yang otomatis. Jadi
memang ketika banyak gudang itu memang harus ada satu dashboard yang terintegrasi yang semua orang bisa melihat di situ gitu. Jadi analisa sistem yang gap di sini, semua gap itu akan ditutup menggunakan ekosistem yang real time ini gitu. Next. Ya, arsitektur pengguna akses dan kontrol. Ya, yang saya bilang tadi, jadi ini adalah akses dan kontrol yang akan dibuat di dalam sistem. Yang pertama yaitu admin, yaitu fungsinya untuk mengelola fondasi data master, ada kelola kategori, kelola gudang, kelola barang, dan melihat laporan. Jadi ini admin yang tugasnya supaya dia bisa bisa create, terus bisa nge-delete aktivitas-aktivitas yang memang menjadi data master gitu, dia yang megang. Kemudian ada staf gudang itu untuk mengeksekusi operasional teknis harian, termasuk input stok masuk, input stok keluar, eksekusi stok opname gitu. Jadi memang keseharian dipegang aksesnya oleh staf gudang. Kemudian owner atau pemilik ya, pengambil keputusan strategis itu monitoring dashboard real time, terus pemantauan status inventaris dan melihat laporan. Ini termasuk kayak approval dan lain-lain, itu dipegang akses dan kontrolnya oleh si owner. Next. Ya, ini alur operasional ya. Jadi ada barang masuk dan barang keluar. Jadi untuk barang masuk itu user akan login, kemudian ke menu transaksi in, kemudian memilih gudang dan tambah item, terus input jumlahnya, simpan transaksi, dan stok akan bertambah. Kemudian untuk barang keluarnya itu akan ke menu transaksi out, kemudian pilih gudang dan barang, input jumlahnya, apakah stok cukup. Kalau enggak, itu akan menampilkan error. Kalau cukup, akan simpan transaksi dan stok akan berkurang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang alur operasional verifikasi opname. Jadi gampangnya kita lagi ngecek stok barang. Pertama kita pilih dulu gudangnya, karena di gudang itu stoknya berbeda-beda, kayak gudang A, gudang B, gudang C gitu kan. Terus kita hitung langsung barang yang ada di lapangan tersebut. Beneran cek nih satu-satu, entah itu yang tadi dibilang sama Haikal, entah itu parfum, mist, atau apapun itu. Nah, sistemnya juga punya data stok. Jadi nanti dibandingin antara yang di lapangan sama yang ada di sistem. Dari situ langsung kelihatan kalau ada selisihnya tuh. Misalnya kurang atau malah lebih kan. Terakhir tinggal kita update atau simpan, tapi datanya nggak kehapus. Jadi yang lama masih ada. Terus untuk perubahannya yang riwayat sebelumnya juga masih tersimpan rapi. Jadi kalau ada masalah bisa ditelusurin lagi. Oke, next yang selanjutnya. Mas Adam, oke. Nah, untuk arsitektur data atau jantung multi gudangnya itu, kalau ini lebih ke dapur sistemnya kali ya, karena ada beberapa tabel yang penting. Yang pertama itu adalah user, ngatur siapa yang bisa akses, terus ada produk kategori buat data barang, terus ada juga warehouse-nya buat data gudang, dan stok transaksinya buat catatan keluar masuk barang. Nah, yang paling penting itu inventorisnya. Di sini kita nyambungin barang sama gudang. Jadi satu barang itu stoknya bisa berbeda-beda tiap gudang. Kayak gudang A itu untuk parfum, gudang B itu untuk mie atau apapun itu stoknya. Misalnya kayak yang tadi itu di gudang A kosong parfumnya, tapi di gudang B itu masih ada. Nah, sistem kita itu bisa ngelihat stok kayak gitu. Jadi nggak bisa ngitung total, tapi detail per lokasi. Untuk selanjutnya, Mas Adam. Oke, di sini adalah sintetis sistem atau alur data real time-nya. Kalau ini cara kerjanya keseluruhan sistemnya. Semua data dari gudang-gudang itu dikumpulin satu-satu. Jadi tiap barang di tiap gudang punya data tersendiri. Setiap ada barang masuk atau keluar, datanya langsung update saat itu juga, real time.
Jadi nggak perlu nunggu lama atau input ulang manual. Kita juga bisa langsung lihat kondisi stok, bahkan dapat peringatan kalau stoknya sudah mau habis. Jadi kita dapat notifikasi dari setiap transaksi di level fisik, langsung memperbarui data matrix terpusat ini. Kita juga langsung, jadi sistem ini bukan cuma nyimpen data, tapi juga bantu kita mantau kondisi barang secara langsung. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Adam. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dari beberapa slide tadi didapatlah sebuah kesimpulan dan dampak sistem ke depan. Jadi mulai dari arsitektur modular, pendekatan agile akan sukses kalau misal kita terapin, itu akan sukses menghasilkan sistem yang fleksibel dan tepat guna, memudahkan adaptasi fitur di masa depan. Jadi karena agile itu kan dia per tiap sprint itu per fitur. Dari situ kalau misal ada feedback dari customer bisa langsung kita fix, kita bisa langsung sesuaiin lagi gitu. Lalu ada sentralisasi multi gudang, jadi ngelacak sama sinkron stok itu sekarang itu jadi real time, akurat dan lebih gampang. Dari situ bisa terpetakan tuh pada setiap titik lokasi fisiknya. Nah, habis itu akan mempermudah dari pihak manajemen buat ngambil keputusan based on real data, dan dari manajemen juga bakal gampang banget dan cepat banget kalau misal mau ambil keputusan secara langsung. Oke, itu dari kelompok kami. Jadi sebelum selesai kita coba preview Figma-nya ya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini desain yang sudah kami buat. Jadi dari master kategorinya, terus dari master gudangnya, master barang. Nah, terus di sini ada UI transaksinya. Ini inventaris saat ini, barang saat ini, stok tersedia ada di gudang mana. Terus ini ada laporan. Lalu di sini ada transaksi stok, yang ini daftar dari transaksi stok masuk, stok keluar, ataupun stok off name. Nah, ini audit stoknya. Baru ini yang pas buat stok off name-nya, Pak. Itu. Dashboard-nya ada. Dashboard-nya. Tadi dipresentasikan di mention. Iya, gitu kan. dashboard-nya saya lupa nambahin sih nanti di. Iya, dashboard-nya belum saya tambahin sih, Pak. Paling nanti kayak halaman utamanya, welcome page-nya jadinya ini sih, status inventaris, barang sama stok yang tersedia, sama status stok habisnya, sama peringatannya. Itu, Pak, untuk sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua dari Mas Adam. Ya, saya apresiasi untuk kelompok ini, lebih persiapannya lebih baik. Nggak apa-apa ya, saya mention open saja. Cuman saya tadi tidak melihat ada, atau mungkin saya kelewat ya. Tadi disampaikan kan ada prosesnya, tapi saya tidak melihat ada flowchart ataupun bisnis proses ataupun apa gitu yang digambarkan. Ada tidak? Ada, Pak. Karena memang ada icon, ada visual, tapi tidak ada seperti gambar ini mulainya dari sini, lalu ke sini, next ke sini. Ini kalau tidak ke sini balik lagi gitu. Oh iya, itu ada di dalam docs-nya, Pak. Di sini hanya ringkasannya aja. Nasional, stock of name sama barang masuk, barang keluar. Iya. Baiknya itu dimasukkan ya. Oh, oke. Jadi untuk mungkin di sini ada yang lain juga yang hadir. Kalau kita jangan pakai baju basah. Halo. Baiknya itu dimasukkan, jadi akan lebih jelas lagi gitu.
ini tuh oke. Karena kan saya percaya namanya warehouse management ataupun inventory management itu ada, baik itu yang skala skala kecil, skala menengah maupun skala enterprise. Cuman yang ingin saya lihat adalah oke, teman-teman ini menjadikan penelitiannya tugas akhirnya, tapi apa yang berbedanya gitu. Ini ditambah dengan fitur ini kayak dashboardnya seperti apa gitu, bisa bergerak otomatis atau dashboardnya juga ngecek stock of name-nya tidak hanya RFID atau bahkan menggunakan Amazon yang apa namanya, yang AI itu bisa lihat langsung barang masuk tuh langsung ke teks semua, tidak melalui mekanisme barcode lagi gitu. Nah itu saya ingin lihat sejauh itu intinya pembeda. Tapi tidak harus yang high tech banget sebenarnya. Tapi pembeda dengan yang ada saat ini apa? Terus ini berdasarkan citation riset dari mana kami mengadaptasinya, lalu mengembangkan menjadi desain pengembangan yang ini. Gitu. Jadi oke, memang awalnya backgroundnya berdasarkan dari keresahan di salah satu misalkan kantor teman-teman itu sebagai ide awal. Nah, bentuk penelitian apalagi nih yang dikembangkan tambahnya jadi sebagai value added-nya atau sebagai uniqueness-nya gitu di penelitian ini, atau mungkin menggunakan metode apa yang berdasarkan akademik gitu di data science-nya untuk proses apa namanya warehouse management-nya gitu. Ya, clear? Oke, Jelas? terima kasih Pak, jelas Pak. Iya, jadi Jelas, Pak. tapi Terima ya kasih, Pak. it's much better. Ya, ditambahkan lebih jelas lagi. Oke, Pak. Ada lagi kelompok lainnya dari Oke. kelompok Mas Adam? Ini saja atau ada lagi tambahan? Iya, baru itu saja Pak. Oke. Yang lain dari 30 tadi 36. 37 berarti ada yang live. Cukup? Dari saya juga cukup. Nanti skor nanti update di Excel spreadsheet itu. Nanti sampai ketemu minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan di fast-nya ya, ke fast learning-nya di kelas PJJ kita. Jangan lupa. Oke, saya recording juga saya off. Ini kenapa nih Mas Cahya, halo? Mau nanya perihal yang di siap Pak, perma 5. Oh ya, itu kan sudah dijelaskan requirement-nya kalau ada yang miss. Kalau teman-teman sudah ngisi apa namanya absensi di yang recording, terus e-learning apa forumnya, kuisnya dan lain sebagainya lengkap, akan saya track dari situ. Kurang. Haris, apalagi Haris? Sama pertanyaannya atau beda? Bukan Pak, beda Pak. Ini kelompok saya sudah siap presentasi, kalau boleh presentasi sekarang Kenapa? Pak. Halo. Kelompok saya sudah siap presentasi Pak. Apa boleh presentasi sekarang Pak? Kenapa nggak bilang dari tadi? Ini udah malam. Nanti minggu depan atau ya. Kalau mau presentasi dari awal, saya sarankan teman-teman hadir lebih awal juga dan infokan dari awal. Jadi kita udah set waktunya jelas. Yang misalkan nanti saya akan buru-buru juga yang awalnya gitu. Walaupun memang saya kasih waktunya 30 menit tapi tidak terlalu melebar juga. Oke Mas Haris, nggak apa-apa ya. Jangan lupa di-upload tetap di Google Drive untuk pengumpulan tugasnya. Oke? Halo. Ya, oke, baik Pak, sudah cukup. Iya. Oke. Pak, untuk Kenapa? berarti untuk minggu depan itu, jadi kita list itu nanti yang udah siap siapa gitu Pak, langsung duluan. Jadi biar jelas juga, tadi kan udah saya tanya dari awal, ada nggak siapa aja nih? Kan saya tadi share screen yang Excel itu. Ini hadir, Akbar kan udah info katanya nggak hadir, katanya. Harusnya waktu nggak hadir langsung mention saya Pak gantinya gitu. Oh iya. Ya. Ya Pak, Bapak tadi
Saya kira sesuai urutan Pak, makanya kita udah ngomong Pak. Memang sesuai urutan, cuman kan udah saya info juga di WA Group, komunikasi aja kalau mau ganti atau apa di mention, tapi dari awal ya. Oke, ya. Sudah malam, selamat beristirahat teman-teman, jangan kebanyakan begadang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Sami-sami.